Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadikas salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqi min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqomati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Tidak ada yang besar melainkan Allah. Zat yang maha tunggal, tidak ada yang tunggal melainkan Allah. Zat yang tidak ada yang mampu menyerupai dalam apapun juga, sehingga kekuasaan yang bersifat mutlak itu membawa jiwa-jiwa kita seharusnya semakin beriman kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, semoga diberi kesehatan, amin. Semoga yang sakit, keluarganya diberikan juga segera kesembuhannya, diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan kita terus memperbaharui iman kita. Kemarin kita berbicara tentang cabang iman di dalam kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah, cabang iman ke-26, yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dikatakan di dalam sebuah hadis oleh Imam Ahmad dan perawi-perawi lain bahwa ahlul Quran hum ahlullahi wa khossatuhum, bahwa ahli Quran, orang yang senantiasa dengan Al-Quran dekatnya, mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang istimewanya. Famili, coba kita ada hubungan, ini famili saya, kalau dianggap sebagai saudara, dekatnya luar biasa. Oleh karena itu, ini dianggap orang-orang yang selalu menempatkan Al-Quran sebagai nafas hidupnya, sebagai pedoman hidupnya, yang selalu dekat. Mau jalan, ingat Al-Quran sebagai petunjukku. Ingat ketika saya mau berbuat sesuatu, Al-Quran sebagai dasar. Kalau menjabat suatu jabatan, ketika memutuskan perkara, Al-Quran sebagai pedomannya. Kalau seandainya tidak bisa, maka dia tetap berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Iman tidak tergadai, iman tidak kalah oleh karena apapun juga. Maksudnya orang-orang yang duduk melakukan pendekatan diri kepada Allah di semua keadaan dan membaca Al-Quran itu termasuk di dalam suatu ibadah. Ada sebuah hadis marfu dari Ibnu Mas'ud menjelaskan, adimun nazara fil mushaf, mushaf Quran itu, rutinkan oleh kalian memandang lembaran-lembaran Al-Quran. Subuh 2, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, udah 1 juz.
Betul? Sebulan udah khatam Quran, setahun 12. Dirutinkan oleh kita. Ada lagi yang buat di dalam satu kumpulan, yuk kita buat one day one juice, buat di situ. Cuman kita harus lihat, ada yang berpendapat bagaimana kalau jahar hukumnya, bagaimana kalau kita sembunyi-sembunyi. Nah, ini penjelasannya. Wal jahru afdalu minal israr haitsu la yakhafur ya wa illa fal israru afdalu. Mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran lebih utama dibandingkan merendahkan suaranya, sekiranya hal itu tidak takut kepada riya. Tapi sulit. Betul? Zaman sekarang sulit. Dan jika tidak, maka merendahkan suaranya jauh lebih utama. Abong-abong suaranya enak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan, kalau seandainya jebakan-jebakan bab tentang hati, tentang riya, pada tanjakan ke-6 disebutkan, celakalah para qori, pembaca Quran yang suaranya indah-indah dan bagus-bagus itu, karena riya selalu menjebaknya, sehingga tujuannya tidak lagi kepada Allah, tetapi tujuannya ingin didengarkan makhluk dan membuat kagum makhluk, sehingga dengan demikian tipis sekali sama riya. Nah, kalau kita nggak bisa ngatasin itu, maka melembutkan dan merendahkan suara jauh lebih utama. Wa alaihi yuhmalu haditsu Turmudzi. Hal itu terkandung pada hadis Turmudzi. Al jahiru bil Quran kal jahiri bis shadaqah. Orang yang mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran sama seperti orang yang terang-terangan dalam bersedekah. Wal musirru bil Quran kal musirri bis shadaqah. Dan orang yang merendahkan suara dalam membaca Al-Quran seperti orang yang sembunyi-sembunyi dalam bersedekah. Tempatnya mangga dikembalikan kepada bapak-bapak ibu. Untuk syiar, misalnya, jika tidak menimbulkan riya, silahkan dijaharkan. Sendiri enak, rasanya khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dijaharkan. Tapi ketika rasanya, aduh, aku nggak bisa mengatasi, muncul nih riya. Ada orang lewat, dikencengin sama dia supaya kedengeran bagus. Supaya kedengeran soleh. Tipis banget tuh. Setan memang bikin susah ya. Makanya inna syaitona lakum aduwwum mubin, ya kan? Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Kenapa? Untuk masalah ibadah saja dia tipis masuk. Iya, di masjid suara goreng patut dikeraskan, aya ria deui tah, udah deh hesek tah pas gitu, mengganggu orang ibadah. Lagi Allahu Akbar sono di pojok didengar, wah kencang, mengganggu kekhusyuan orang. Islam tuh halus, nggak usah ditegur. Ketika kita nggak sadar agak kenceng, ada orang sedang sholat masuk ke masjid, Allahu Akbar di sebelah kita, halus nih hati, pelankan suaranya, kalau perlu nggak terdengar. Hikmat, enak. Jadi ibadah itu kita upayakan jangan sampai ada riya sedikit pun. Sekarang banyak hafiz Quran, hati-hati. Senang anak kecil sudah hafiz Quran.
tetapi terkadang menimbulkan perlombaan-perlombaan untuk dipuji-puji oleh manusia. Riya jatuhnya. Hafal Quran ingin ditunjukkan sama makhluk, ingin disebut-sebut, rusak semua. Karena dua yang merusak, yaitu ujub, berbangga diri, bisa muncul ketika sholawat, tarhim, takut kita, ya. Karena sebenarnya pujian makhluk kepada seseorang hamba itu kita harus berhati-hati sekali dampaknya. Kalau kita tidak bisa menyikapi, alhamdulillah, segala puji milik Allah, bukan milik diriku. Aku diberikan suara ini oleh Allah. Aku diberikan kemampuan ini oleh Allah, dan aku tidak layak untuk kau puji. Allah lah yang segala tempat dipuji. Sehingga dengan demikian hati itu akan terjaga, akan bagus, tidak ada riya, tidak ada sedikit pun ujub berbangga diri. Sebab bisa merusak. Akhirnya muncul sombong. Auzubillah min dzalik. Jadi kalau pujian itu seperti meminum air garam. Ketika orang sedang terdampar di tengah laut, pujian itu seperti itu. Dia minum saking hausnya air laut, bukannya hausnya hilang, makin haus. Akhirnya merusak tubuh. Bagaikan air garam pujian itu. Ketika diminum semakin haus jua rasanya. Seperti itu. Sehingga hati ini, ya Allah, hanya kepada dirimu, ya Allah, jauhkan daripada segala mara bahaya di dalam masalah pengotor-pengotor dan perusak-perusak nilai-nilai ibadah ini. Wa hafiz ala qiraati Zahrawainil Baqarah wa Ali Imran, dan jagalah untuk selalu membaca dua surah yang indah dan nan elok. Az-Zahrawain. Apa itu Az-Zahrawain? Yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Wa man arada ayya'simahullahu min fitnatid dajjal falyahfaz asyra ayat min awwali suratil kahfi. Dan siapa saja yang ingin agar dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal, maka hafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Wa yahrumu nisyanul Qur'an idza lam yatayassar hifzahu thaniya marratin illa bitikrarin ka awwali marratin. Haram melupakan ayat Al-Quran apabila ia tidak mudah menghafalkannya di kedua kalinya, melainkan harus dengan berulang kali seperti pertama kali menghafalkannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah hafal, kita jaga nih, baca terus, diulang-ulang agar tidak lupa, agar Al-Quran ini benar-benar menjadi pelindung kita. Mujizatnya Nabi Musa adalah diberikan kemampuan untuk membelah lautan dengan izin Allah. Hakikatnya, pukulkan hai Musa tongkatmu ke laut, terbelah. Yang membelah lautan siapa? Tongkat itu kan atas izin Allah. Maka peristiwa Eksodus Bani Israel dikejar oleh Fir'aun. Selamatlah Bani Israel. Pukulkan tongkatmu lagi ketika sampai semua Bani Israel. Maka bergulunglah lautan menutup sehingga orang-orang Fir'aun pengikut-pengikutnya mati. Sampai berjalan di tengah padang haus.
Wahai Musa, minta makanan. Maka turunlah manna wassalwa, mujizat. Maka Nabi Musa juga, hai Musa, minta kepada Allah, kami kehausan di sini. Hai Musa, pukulkan tongkat pada bukit. Dipukulkan, keluar 12 pancuran mata air sesuai dengan 12 suku Bani Israel. Coba pikir sama kita, kenapa orang-orang zaman dahulu butuh mukjizat itu? Karena bandelnya minta ampun, jahilnya minta ampun. Semua mukjizat para nabi itu seolah dikumpulkan di dalam mukjizat yang terakhir yang ditinggalkan hingga hari ini. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau mendapatkan kemukjizatan, keberuntungan, keberkahan di dalam hidup, Al-Quran lah yang harus selalu dibaca, dipedomani, agar kita selamat sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu hari akhir nanti. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Benar, pasti benar. Jangan ada keraguan. Maka iman ini akan semakin melekat ketika kita baca Quran. Al-Quran dijadikan sumber kehidupan. Al-Quran dijadikan sebagai nafas kehidupan, sebagai petunjuknya, akan bahagia bagi seseorang. Kalau seorang sekarang banyak yang berwajah ganda, di depan baik, di belakang jahat kepada Islam, agama ini, tetapi dia mengaku orang Islam karena dia jauh dari Quran. Mau menghilangkan sifat munafik di dalam diri, baca Quran. Mau meminta ampunan atas semua dosa, baca Quran. Mau didatangkan pertolongan dari Allah, baca Quran. Takut sieun sama apa? Gangguan dari makhluk, sifat-sifat busuk daripada makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baca Quran di rumah. Maka rumah-rumah yang baca Quran, setan leungit. Iya mah tuh baca Quran, yang ada tumpukan koran, jurik kabeh isina. Para sehat gampang, setiap bulan beli piring lagi, beli gelas lagi, bu, asaan sering pisan kita beli piring sama gelas. Iya, jadi piring terbang. Coba para sehat wae kemprang menggelegar suara kalau lagi berantem. Kenapa? Kering. Maka kalau sudah kering begini, obatnya baca Quran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, tentang baca Quran ini iman ya. Dulu dikisahkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz di masa kekhalifahannya pernah mengirim sekelompok pasukan ke Romawi untuk tujuan berperang. Jumlahnya kalah banyak dengan orang-orang Romawi. Lalu tertawanlah lebih kurang 20 orang dari kelompok pasukan itu oleh pasukan Romawi. Setelah ditertawan, lalu Kaisar Romawi memerintahkan kepada salah seorang dari mereka agar ia masuk ke dalam agama berhala, agama Kaisar, dan menyembah berhala. Dan Kaisar berkata, jika kamu masuk ke dalam agama saya dan mau bersujud kepada berhala, maka saya akan menjadikanmu seorang penguasa di negeri yang besar ini.
Aku beri trompet, aku beri pakaian kebesaran, aku berikan daerah kekuasaan. Dan saya akan memberimu panji-panji negara, lencana kehormatan, harta benda, semua aku kasih padamu. Kalau perlu, aku pilihkan wanita-wanita cantik untuk dunia semua yang dikasih. Namun jika kamu tidak mau masuk ke dalam agama saya, kamu terima konsekuensinya. Maka saya akan membunuhmu dan saya akan memenggal lehermu. Kemudian prajurit itu berkata, faqala la abiuddina bidunya. Itu jawaban dia. Prajurit itu berkata, saya tidak akan menjual agama ini ditukar dengan duniawi yang kamu tawarkan. Fa'amara bi qatlihi. Lalu kaisar memerintahkan untuk membunuh prajurit itu. Diikat, kemudian disungkurkan kepalanya, ada algojo. Lalu prajurit itu dibunuh di lapangan dan ditonton oleh orang banyak, dan dipenggal lehernya dengan pedang. Darah lucur, mati. Fadaro ra'suhu fil midani thalatha marratin wa kana yaqra'u hadhil ayat. Lalu ketika dipenggal kepalanya, ceder, maka berputar kepala prajurit itu di lapangan sebanyak 3 kali. Dan kepala itu yang sudah terpisah ajaib membaca ayat ini. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini ada di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ini pernah kita bahas di dalam pembahasan tafsir. Faqadiba qaisaru wa akhadhat thaniya. Maka murkalah kaisar dan ia mengambil prajurit yang kedua, dan ia berkata, masuklah ke dalam agama saya, maka saya akan menjadikanmu penguasa. Ditawarkan yang pertama tadi kepada yang kedua tahanan tadi. Dan jika tidak, maka saya akan memenggal lehermu seperti kau lihat darah muncrat yang aku penggal kepalanya. Lalu prajurit itu kembali berkata, faqala la abiuddina bidunya. Saya tidak akan menjual agama ditukar dengan duniawi. Fa in kana laka waliya ayatu qat'i unuqi falaysa laka wali ayatu qat'il iman. Maka jika kamu memiliki kekuasaan memenggal kepala saya, namun kamu tidak memiliki kekuasaan memenggal iman saya. Maka kaisar itu makin marah. Penggal kepalanya segera. Penggal. Dia ditonton sama 18 yang tersisa. Maka terputuslah kepala prajurit itu dan berputar-putar 3 kali sama seperti itu sambil membaca. Kan kalau udah terputus nggak mungkin atuh, udah putus suaranya sudah, ini masih ngebaca Quran. Fahuwa fi 'isyatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha dhaniyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi
dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat, di dalam surat Al-Haqqah ayat 21-23. Kaget orang-orang. Si Kaisar tadi bilang, makin marah dia. Dan kepala itu diam, tidak bersuara lagi. Anehnya, menggelindingnya dekat sama kepala sahabat yang pertama tadi. Maka murkalah Kaisar dengan kemurkaan yang hebat, dan ia memerintahkan untuk mengambil orang yang ketiga. Dan ia berkata, apa yang akan dikatakan olehmu? Apakah kamu akan masuk ke dalam agama saya? Dan saya akan menjadikanmu penguasa. Lalu diterpa orang ketiga itu oleh kondisi celaka. Takut. Bayangin wae atuh, kepala dipenggal, orang ningali eta genter oge. Betul tuh? Berani melihat kayak gitu, serem. Penggal, ceder, darah muncrat. Maka orang yang ketiga ini berkhianat, menggadaikan imannya. Saya akan masuk ke dalam agama Anda, dan saya memilih duniawi dibandingkan atas akhirat. Yang kamu tawarkan itu saya terima. Lalu Kaisar berkata kepada menterinya, hai menteri, kadieu naon bos, tulis tuh eta tah, tulis tah ketetapan imbalan naon tah pantesnya tah, dan berikan ya lencana kehormatan, berikan yang saya janjikan, dan gelas piala dan panji-panji kekaisaran. Lalu menteri ini berkata, wahai raja, bagaimana saya akan memberinya dengan tanpa Anda menguji keimanannya, menguji kesetiaan. Lalu menteri itu berkata, katakanlah kepadanya, jika dirimu orang yang dapat dipercaya dalam ucapanmu itu, maka bunuhlah satu orang lelaki di antara para sahabatmu itu. Sanggup nggak kamu membunuh? Kata si menteri tadi. Dan kami akan mempercayai ucapanmu itu. Sanggup? Sanggup. Hati iman sudah melayang, sudah gelap oleh dunia. Yang dia belum merasakan masih dalam angan-angan keselamatan. Belum dia rasakan. Tapi dia mampu melakukan pengkhianatan kepada agama, kepada Allah. Lalu orang terkutuk lagi terlantar yang tidak mendapatkan rahmat Allah itu mengambil satu orang di antara para sahabatnya, lalu ia membunuhnya dengan pedangnya. Tusuk, ceker. Apakah sudah selesai? Tidak. Dihinakan oleh Allah. Lalu raja memerintahkan menteri itu agar ia menuliskan ketetapan bulan. Dia sudah tuh melakukan itu tuh apa yang kamu suruh menteri. Maka menteri itu berkata kepada raja, wahai raja, sesungguhnya perbuatan ini tidak masuk akal, tidak masuk logika. Kalau kita mempercayai ucapannya itu, sedangkan ia tidak dapat menjaga hak saudaranya yang dilahirkan di tanah yang sama, yang dilahirkan dan tumbuh dari tempat yang sama, besar bersama, bertemu dengan nabinya bersama, maka bagaimana ia bisa menjaga hak diri kita ini? Tuh lihat, menterinya itu ngomong begitu. Maka Kaisar, dia aja berkhianat, nanti dia berkhianat juga kepada diriku. Fa'amara biqatslihi,
maka kaisar memerintahkan untuk membunuh orang itu. Faqataluhu wa qata'u ra'sahu, lalu mereka membunuhnya dan mereka memenggal kepalanya dan berputar-putar 3 kali seperti yang tadi, dan kepala itu membaca, ditampakkan, membaca juga, tapi ayatnya tidak dalam bentuk seperti yang tadi. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tungkidu man finnar. Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Itu di dalam surat Az-Zumar ayat 19. Dan kepala itu diam, tidak bergerak lagi di pinggir lapangan, dan kepala itu tidak datang mendekat kepada 2 kepala awal tadi, tetapi dia menjauh dari 2 itu. Maka jadilah fasara ila adzabillahi ta'ala wa na'udzubillah, maka jadilah orang ketiga itu menuju siksa Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Quran mampu membawa kekuatan iman sehingga tidak mungkin bisa ditukar oleh dunia. Kecintaan pada agama ini akan tumbuh dengan subur ketika kita membaca Al-Quran. Bagaimana mau mengenal agama ini sementara dirimu tidak pernah membaca Quran? Bagaimana jalannya? Huruf hijaiyah aja, alif, ba, ta, za, jim, ha, kho, dal, zal. Nyaho juga tuh. Bagaimana jalannya? Kamu lebih suka am, is, are, they, I have, it's, bahasa-bahasa luar negeri. Coba pikir sama kita. Bahasa-bahasa Quran dilupakan. Bagaimana jalannya? Maka wajar jika sekarang anak-anak ketika sudah tumbuh dewasa jadi bedegong songong sama orang tuanya. Apa sebab? Gak pernah dididik oleh jalan agama. Sepakat? Maka menuai badai ketika hari tua, ketika si tubuh sudah tua renta, tak berdaya, sakit yang keras, ketika badan sudah dalam keadaan tak berdaya. Kemudian dia menangis, anaknya gak ada yang datang, gak ada yang ngurusin, kencing di tempat tidur, buang air besar di tempat tidur, gak ada yang bersih. Apa sebabnya? Karena dulu tidak pernah agama dijadikan. Bagaimana berlaku seorang anak kepada orang tua, itu tentang adab ini tidak pernah diajarkan, sehingga yang ada orang tua dianggap sebagai beban. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika hari tua menuai badai, menyesallah si tua papa menderita dalam keadaan Allah ampuni dosaku, gak ada yang ngurus aku. Belum mati, anaknya udah rebutan warisan para sehat. Ini tanah gue itu ya, kalau bapak mati, bapaknya sakit, gue minta di sono, gue minta yang itu, gak bisa, berantem, ceger, putus hubungan, hancur lebur. Begitu pendidikan barat yang kamu hebat-hebatkan itu, rasakan dalam keadaan papa menderita sementara tidak ada yang mengurusnya. Segitu teh di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita harus segera-segera benar-benar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan cabang ilmu selanjutnya.
Wasabi'u wal ishrun ta'allumul ilmi wa ta'limuhu. Ke-27 mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Al ilmu asul amali fala yasihu amalun bidunihi wa huwa thamratul ilmi fala yanfa'u ilmun. Ilmu adalah pondasi amal ibadah. Ibadah tanpa ilmu akan celaka. Ibadah dan ilmu adalah dua permata. Di antara ilmu dan ibadah, ilmu yang harus didahulukan. Karena ilmu itu adalah akar dan pohon, sementara buah-buahnya adalah ibadah. Ilmu itu adalah poros, sementara semua yang lain itu berputar mengelilingi ilmu sebagai porosnya. Maka orang yang berilmu akan mendapatkan keberuntungan, sementara orang yang bodoh, yang tidak berilmu akan celaka. Bapak-bapak, ibu-ibu, bidunihi, dan amal ibadah adalah buah dari ilmu. Maka ilmu tidak bermanfaat tanpa beramal atau tanpa ibadah. Jadi setelah dapat ilmu tapi nggak diamalin, ya percuma. Sama baca Quran, baca aja, tapi nggak membawa dampak. Kenapa? Nggak dipelajari tafsirnya, nggak dipelajari artinya. Semua itu adalah berdasarkan kepada ilmu. Imam Ali menasihati kita, apa beda ilmu dan harta? Harta kamu yang menjaganya, sementara ilmu menjaga kamu. Singkatnya begitu. 2, harta sebanyak apapun kamu bagikan, habis hartamu, makin berkurang hartamu. Tapi ilmu, semakin kamu bagi, semakin banyak ilmumu. Coba pikir, harta dikumpul-kumpul, begitu kamu mati, dia akan pergi meninggalkanmu. Sementara ilmu dan amal akan ikut ke dalam kuburmu, sehingga menjadi teman bagi dirimu, setia untuk dirimu. Maka penting sekali ilmu ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Bila amalin famin dzalika kanal ishtighal bil ilmi afdalu min salatin nafilah. Maka dengan demikian sibuk dengan menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Ini kayak gini nih, duduk menuntut ilmu kita itu jauh berpahala ngedengerin. Tapi kita lihat, alhamdulillah, masjid-masjid hari ada pengajian, alhamdulillah sepi. Alhamdulillah masjid kita alhamdulillah ramai, alhamdulillah. Makin bertambah, makin guyup, makin insya Allah diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rabbal Alamin. Wa afdaluhu usuluddin fat tafsiru fal hadithu fa usulul fiqhi thummal fiqhu fal alatu. Ilmu yang paling utama adalah ilmu usuluddin, teologi, mengenal agama, mengenal Allah, lalu ilmu tafsir, lalu ilmu hadis, lalu ilmu usul fikih, kemudian ilmu fikih, lalu ilmu alat, ilmu pendukung untuk memahami bahasa Arab. Ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya di dalam Usuluddin ini kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah, mudah-mudahan bisa membuat kita mempelajari ilmu teologi secara benar.
dan kita disuruh untuk terus menuntut ilmu dari hari ke hari. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, cahaya kehidupan. Kalau bapak-bapak ibu-ibu mau bercahaya hidupnya nggak gelap teing, seperti orang mau jalan nggak ada senter, hancur diri kita, nggak ada penerangan, tahu-tahu jurang di depan, jatuh. Ya, makanya bersyukurlah orang-orang yang tergerak hatinya untuk menuntut ilmu, karena dengan itu akan membuat diri kita selamat. Kita simpulkan dari dua cabang iman ini, bapak-bapak, ibu-ibu pasti punya masalah di rumah, betul? Karena hidup aja udah masalah, betul? Itu adalah tempatnya ujian dunia ini. Maka jadikan baca Quran sebagai pemecah dari masalah. Baca aja. Saya masih ingat dulu 10-15 tahun yang lalu, hati ini resah baca Quran. Besoknya masih resah baca Quran, baca masih juga kumaha ieu teh masih juga baca Quran, baca besoknya baca Quran kumaha masih baca Quran terus, baca hilang bening, resah, semua masalah seperti ada yang menyelesaikan, membantu. Benar ini, kenapa bisa seperti saya harus nuntut ilmu, ngaji, ajarin atuh, kieu terus saya dipaksa. Jadi diri ini harus dipaksa untuk mengaji, ya. Mudah-mudahan kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang sombong, jangan menjadi orang yang ujub. Kita cukuplah Allah sebagai tujuan kita, dan kita diselamatkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan, yang sedang belajar dan tidak pernah putus untuk belajar. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya man huwa fi ulubihi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi majdihi munirun. Allahumma akrimni minka binuril fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyina wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.